Hai, 1000 hari pertama menuju PhD. Hari ini saya baru selesai ketemu dengan mentor saya, Mas Rio Jatikusuma. Apa itu mentor? Jadi kalau di program studi S3 Ilmu Kedokteran dan Kesehatan FKKMK UGM ada program yang disiapkan oleh Prodi, memang tidak ada SKS-nya ya, tetapi program ini bersifat volunteering juga karena memang saya melihat ada beberapa mahasiswa yang tidak mengambil kesempatan untuk mengikuti program memo. Kalau memang mau ngambil boleh, tidak mengambil juga sebenarnya tidak ada permasalahan. Apa itu memo? Jadi kalau di sini memo itu artinya monitoring, mentoring, monitoring. Apa itu mentoring, monitoring? Arti kata mentoring. Jadi ada mentor. Mahasiswa di jenjang doktoral itu menjadi pendidikan paling tinggi di bidang akademik yang tentu dianggap berbeda dengan pendidikan strata 1 ataupun 2. Perjalanannya panjang sehingga bukan cepet-cepetan lulus gitu ya. Sukses-suksesan, hebat-hebatan. Itu bukan, karena pada akhirnya perjalanan S3 itu perjalanan individu yang kalau di UGM yang saya saat ini sedang rasakan ya, baru di semester 1, mungkin dalam 1-2 bulan ini kami masih bisa bareng-bareng mengikuti pertemuan perkuliahan MKDU. Ada 3 mata kuliah yang sempat saya ceritakan di beberapa video sebelumnya gitu ya. Jadi memang masih ada kebersamaan, tetapi setelah itu kami harus berusaha berjuang di jalan kami masing-masing, di maraton kami masing-masing. Jalannya bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, semoga tidak 6 tahun. Jalannya sendiri-sendiri. Nah, di jalan panjang itu kami akan sendirian. Nah, maka dari itu mentoring itu dibuat oleh program studi S3 Ilmu Kedokteran dan Kesehatan di FKKMK UGM ditujukan untuk membantu, mentor akan membantu menti, hari ini saya sebagai menti, untuk lebih mengenal, untuk lebih adaptif ya terkait dengan pendidikan di jenjang doktoral ini. Harapannya kami sebagai mahasiswa baru, baik nanti akan di jenjang S1, di semester 1, semester 2, 3, 4, 5, dan 6, harapannya 6 semester saja ya, 3 tahun, itu kami bisa lalui dengan baik, lancar. Harapannya itu. Nah, untuk bisa baik dan lancar tadi, di dalam caption saya tulis grit. Grit agak jarang ya kita dengar istilah grit. Mungkin kita lebih sering mendengar istilah passion, lebih sering mendengar istilah tekun, kuat, tabah, gigih, atau ya passion ya lebih sering persisten, passion, resilience, ya, tenacity, sepertinya lebih sering terdengar itu. Grit bagi saya itu istilah baru, tetapi maknanya dalam. Grit lebih dalam dari persistent. Grit lebih dalam dari passion, tenacity ataupun juga resilience. Jadi lebih dalam dari semuanya, karena memang grit itu ketika diistilahkan di dalam bahasa Indonesia itu ya kombinasi itu semuanya. Ya gigih, ya punya passion, punya gairah untuk mencapai tujuan yang panjang. Jadi grit itu kombinasi antara kegigihan, gairah untuk mencapai tujuan yang jangka panjang. Nah, ini di dalam proses mencapai jangka panjang tadi kita harus tekun, tahan. Kenapa tahan? Karena bisa jadi untuk sekarang ini 1-2 bulan kami berkuliah relatif oke ya, relatif oke karena mata kuliahnya baru 3, tugasnya walaupun ya tugasnya banyak ya, tetapi tidak seperti mata kuliah ketika jenjang S1 atau S2 yang seminggu harus kumpul, harus presentasi, kalau tidak nilainya berkurang. Ini di jenjang yang saya sedang tempuh relatif lebih permisif. Oh ya sudah, tugas ketika saya ya, karena memang di UGM ada tutor, nanti berbeda-beda sifat dan bagaimana tutor bersikap dengan para mahasiswa itu memang saya melihat memang berbeda-beda. Tetapi masih oke lah, masih bisa dijalani dengan baik. Tapi memang banyak saya dengar
proses S3 nanti di semester-semester selanjutnya ketika harus berjuang sendiri dengan penelitiannya, dengan komunikasinya dengan para promotor dan yang lain, butuh ketahanan yang luar biasa serta semangat. Gitu ya. Semangat untuk apa? Untuk terus berjuang. Karena bukan sesuatu hal yang mustahil, bahkan adalah sebuah kepastian bahwa di proses S3 ini kita pasti akan menghadapi hambatan yang dianggap kadang bisa melambatkan kerja kita, menghentikan kerja kita, bahkan ada beberapa Prof. Uut gitu ya sebagai Kaprodi pernah menyampaikan ada bahkan mahasiswa yang harus menghilang tidak ada kabar dan yang lain ya karena kurang grit. Nah, kalau kita bisa memiliki grit dianggap sebagai sebuah prediktor kesuksesan yang lebih kuat dibandingkan kecerdasan. Artinya apa? Di proses S3 ini saya berusaha untuk tidak menjudge seseorang, oh kamu lebih tidak berpengetahuan dibandingkan dia, oh dia lebih pintar di kamu. Itu kok sepertinya tidak berlaku. Karena di proses S3 bukan kecerdasan yang menentukan kita sukses menjalankan penelitian, aneka macam tugas, baik secara individu ataupun juga nanti bisa garap bersama-sama dengan teman-teman yang lain, tetapi grit tadi gitu ya. Nah, dengan grit, kalau kita bisa punya grit, pada akhirnya itu bisa membuat beberapa penelitian ya. Saya coba untuk cari tahu grit itu apa dan yang lain. Ternyata bisa memprediksi kesuksesan, kemudian juga kita bisa punya growth mindset gitu. Jadi untuk terus berkembang. Di jenjang S3 ini saya diminta untuk tidak belajar banyak hal, tapi belajar satu hal sesuai dengan topik riset yang saya sempat tuliskan kepada Prodi, kemudian komunikasikan juga kemarin kepada Profesor Lili ya, promotor saya, dan tadi dengan mentor saya belum ketemu dengan Mas Tony ya sebagai co-promotor saya. Itu harus bisa belajar tentang topik tersebut, dan dari situ banyak sekali tantangan-tantangan baru yang sepertinya akan dihadapi oleh saya di masa mendatang ketika proses tersebut akan mulai dilakukan ya, penelitian tersebut. Nah, grit tadi bisa membantu kita bisa melihat bahwa riset itu memiliki tantangan tersendiri dan tantangan itu menjadi peluang untuk kita bisa tumbuh. Saya memberikan penekanan pada diri saya sendiri. Sepulang dari S3 nanti 3 tahun lagi harapannya saya harus menjadi seorang Dian yang lebih baik dibandingkan Dian sebelumnya. Bukan menjadi Dian yang lebih baik dibandingkan teman-teman saya yang belum S3 ataupun sudah S3 yang lain, bukan. Tetapi paling tidak saya harus lebih baik dibandingkan saya yang sebelumnya. Gitu. Jadi kita akan belajar terus dan berkembang terus. Harus lebih baik dibandingkan versi kita sebelum masuk ke UGM 3 bulan yang lalu ya. Jadi harus lebih baik lagi. Dan grit ternyata ketika kita memiliki grit, kita itu bisa membantu meningkatkan kinerja kita ya, meningkatkan kinerja di dalam studi, kemudian juga nanti kehidupan secara keseluruhan. Kenapa? Karena ketika kita S3, saya pribadi ya, saya harus meninggalkan pekerjaan saya sebagai dosen. Jadi saya sudah tidak mengajar, membimbing, meneliti, kemudian pengabdian masyarakat ya, tridharma di dalam perguruan tinggi. Saya sudah untuk sementara ini saya lepaskan dulu semuanya biar saya bisa fokus ke sekolah S3. Ini mungkin sedikit berbeda dengan teman-teman saya S3 yang lain yang hadir di dalam angkatan saya, karena banyak dari mereka ya memang dosen juga ya, itu ternyata masih harus mengajar. Dan ketika status kedosenannya masih melekat, maka dosen itu selain mengajar harus meneliti, membimbing skripsi. Bahkan beberapa teman kemarin terlihat masih harus menguji skripsi mahasiswanya yang harus pada akhirnya harus menyambi gitu ya. Mereka menguji secara online padahal sedang ada kelas gitu. Dan itu tentu akan membuat jadi kurang fokus. Nah, saya pribadi memiliki privilege dari Yayasan Panti Rapih tempat saya bekerja, dan Stikes Panti Rapih mengizinkan saya untuk sepenuhnya bisa sekolah. Tentu ada plus minusnya, tetapi saya malah memandang ini sebagai sebuah privilege yang baik untuk saya bisa fokus di dalam kesempatan saya studi.
Kemudian grit juga ternyata membangun ketahanan mental. Nah, kemarin ketika ospek ya, di FKKMK ini tersedia layanan psikologi. Disampaikan bahwa orang-orang yang menjalani S3 ini ya mereka tidak lepas bahwa mereka sudah berkeluarga, ada pekerjaan juga yang ditanggungkan kepada mereka. Di sisi lain ada tuntutan riset yang harus dilakukan secara mandiri, dan itu datang secara bersamaan membuat seseorang PhD student itu cenderung lebih ringkih gitu ya. Di satu sisi akan sangat ringkih, mudah sekali lepas ketahanan mentalnya, sehingga banyak yang stres juga. Nah, ketika kita bisa memiliki grit yang baik, ya tentu bisa membantu kita sebagai mahasiswa S3 untuk bisa menghadapi tekanan mental dan emosional. Kita akan lebih stabil lagi. Nah, kalau kita bisa lebih stabil ya tadi, perjalanan 3 tahun, mungkin teman-teman yang lain bisa 4 tahun, 5 tahun, semoga tidak sampai 6 tahun, ya dijalani dengan oke, gitu. Ya. Nah, mentoring atau kalau di S3 FKKMK disebut programnya adalah MEMO ya. MEMO itu nanti akan berjalan 2 semester. MEMO semester 1 yang sedang saya jalani ini nanti akan terdiri dari paling tidak 4 pertemuan. Kemudian nanti di MEMO kedua, ada di semester kedua, mungkin akan berjalan juga dengan sekitar 4 pertemuan. Nah, di MEMO pertama ini, di MEMO di semester 1 ini memang lebih ditujukan untuk kita bisa lebih adaptif dengan kehidupan kampus, UGM khususnya, bagaimana menjadi seorang mahasiswa S3, bagaimana menyeimbangkan atau bahkan mungkin lebih memprioritaskan studi S3-nya ketimbang pekerjaan-pekerjaan yang lain. Memang diharapkan bisa berfokus. Jadi buat teman-teman yang akan rencana sekolah lagi, dimanapun itu akan menempuh sekolah, khususnya di jenjang S3, kalau boleh kasih saran, lebih baik fokus. Karena pekerjaannya mungkin nggak banyak ya. Untuk sementara ini di semester 1, tugas-tugasnya masih oke lah, masih bisa diikuti. Tetapi itu akan lebih nyaman, kita bisa lebih fokus, kita bisa lebih belajar, bukan sekadar belajar membaca lagi selesai, tetapi bagaimana kita memahami kenapa sih saya belajar seperti ini, apa yang saya belum tahu, apa yang saya sudah tahu, apa yang makin saya dapat ketahui, itu lebih mudah ketimbang di sisi lain kita masih harus mikir jam 8 nanti saya masih harus ngajar, jam 10 ada kelas, ada bimbingan, skripsi, dan yang lain. Kalau buat teman-teman yang dosen, saya harap monggo bisa diskusikan pada pimpinan atau yayasan atau universitas tempat teman-teman sekalian bekerja, boleh nggak tugas belajar secara penuh, sama seperti saya sekarang. Mungkin pendapatan akan turun, mungkin sertifikasi dosen tidak diterima, tapi teman-teman ada sertifikasinya diterima dalam 6 bulan pertama, tapi itu aturan yang berbeda, mungkin tidak berlaku di tempat saya. Sehingga banyak hal yang memang sacrifice ya, pengorbanan kita lakukan. Tetapi dengan terbebas dari tugas tridharma, bagi saya pribadi bisa lebih fokus, bisa belajar lebih ya harapannya bisa lebih baik lah dibandingkan ketika saya pribadi masih harus menyempatkan kegiatan tridharma yang lain. Termasuk saya masih bisa menyempatkan bercerita dengan teman-teman lewat program 1000 hari pertama menuju PhD seperti saat ini gitu ya. Nah, nanti kalau di mentoring yang kedua di semester depan itu akan diarahkan untuk bagaimana mentor akan membimbing mentee untuk menulis systematic review, untuk menulis meta-analisis. Systematic review, meta-analisis itu nanti ketika tulisan tersebut bisa dipublikasikan, itu bisa juga sebagai syarat untuk bisa lanjut ke sidang. Ya, jadi kalau di UGM syarat untuk bisa sidang kompre itu adalah mahasiswa itu punya publikasi minimal Q 3, Scopus Q 3, satu saja. Nah, Scopus Q 3 Q 1 tadi bisa ditempuh atau bisa dicapai dengan mempublikasikan systematic review pun boleh, meta-analisis boleh, tugas-tugas mata kuliah yang kemarin dilakukan kalau ternyata itu bisa dikaji lebih lanjut, ternyata eligible untuk bisa diterima di Scopus Q 3 minimal, itu
bisa dijadikan sebagai syarat. Dan cuma satu. Kalau di kampus lain saya dengar ada yang sampai minimal 3, 4 dan yang lain. Tentu memberatkan ya. Kalau saya pribadi, wah satu saja repot apalagi harus 3 dan 4. Tapi kalau di UGM cukup 1 dan Q3. Itu sepertinya masih achievable. Nah, kembali ke memo ya, monitoring pertama yang saya ikuti hari ini. Bersama Mas Rio, saya sesama cowok tadi, wah harus bercerita soal pribadi, permasalahan, kendala yang masih dialami dan yang lain. Saya menyampaikan bahwa saya pribadi bukan tipikal orang yang bisa terbuka soal hal itu kepada orang lain gitu ya. Saya lebih baik duduk di Indomaret, ngeliatin orang jalan, masalah saya selesai. Jadi minum kopi, nyemil roti, duduk di depan Indomaret, selesai deh permasalahannya. Dan ternyata Mas Rio juga seseorang yang tipikalnya sama. Jadi bukan tipikal orang yang bisa mendengarkan dengan baik, terus kemudian memberikan saran terkait masalah psikologis atau keluhan-keluhan lainnya gitu. Justru jadi pas gitu ya. Jadi kalau menurut saya justru pas. Nah, hari ini hal menarik justru saya dapatkan kesepakatan dengan mentor saya gitu ya. Jadi daripada menunggu semester 2 untuk publikasi, bagaimana kalau mulai menulis. Nah, menulis apa? Kalau di semester 2 nanti akan disusun systematic review dan meta analysis. Di semester 1 ini saya sepakat untuk bagaimana kalau kita menulis scoping review. Hal yang lebih sederhana, lebih mudah, dan semoga sebelum Desember sudah bisa selesai. Scoping review bisa kami lakukan untuk bisa membuat atau menjawab berbagai macam pertanyaan penelitian yang mungkin itu menguatkan disertasi saya. Jadi saya berencana untuk membuat suatu produk makanan ya, produk makanan suplemen. Ini nanti ditujukan untuk lansia. Nah, dengan scoping review yang rencananya akan kami lakukan, itu nanti akan menjawab pertanyaan berbasis evidence gitu ya. Kenapa sih makanan enteral yang dipilih dengan sediaan bentuknya oral nutritional supplement? Kenapa tidak menggunakan RUTF? Kenapa tidak menggunakan makanan enteral gitu ya? Atau mungkin sediaan yang lain gitu ya, suplemen yang lain gitu ya. Nah, ini yang akan diteliti menggunakan scoping, dan nanti jawaban tersebut, hasil dari scoping tersebut akan menjawab pertanyaan kenapa oral nutritional yang dipilih. Ya, tentu bukan sekadar ya keunggulan oral nutrition itu seperti ini, kelemahan RUTF seperti ini, kelemahan makanan enteral seperti ini, komersial produk seperti ini. Mungkin bukan seperti itu ya. Kalau saya membimbing mahasiswa S1, mungkin saya bisa bercerita, mungkin saya menuntut mahasiswa bisa memberikan alasan logis. Kenapa produk ini yang dipilih, kenapa produk itu, kenapa zat gizi ini, kenapa zat gizi itu, kenapa masalah gizi ini, dan itu yang dikaji di dalam penelitiannya. Tetapi kalau di jenjang S3 ini menjawab kenapa ini dilakukan, kenapa bukan itu, kenapa ini yang diambil, kenapa bukan itu, kenapa ini yang dibuat bukan itu based on evidence. Nah, maka cara menjawab evidence yang paling mudah menggunakan scoping review. Jadi nanti kami akan membuat scoping review. Dari scoping review ini satu pertanyaan akan coba dijawab. Nah, satu pertanyaan yang akan dijawab tadi nanti ke depan akan menjadi sebuah melanjutkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan selanjutnya gitu ya, yang pada akhirnya saya bisa menjawab ketika kalau akan ditanya oleh penguji, kenapa ngambil topik ini, kenapa ngambil sediaan dalam bentuk oral nutritional supplement, bukan RUTF, bukan makanan enteral, bukan produk komersil atau sediaan-sediaan yang lain. Maka saya bisa menjawab itu. Kenapa produknya diambil menggunakan atau dibuat menggunakan bahan A, bahan B, bahan C? Saya bisa menjawab based on evidence. Dan itu nanti bisa dijawab dengan scoping review yang dilanjutkan di semester berikutnya dengan systematic review ataupun juga meta analysis. Nah, pada akhirnya kesempatan berdiskusi dengan mentor, kalau teman-teman saya
ada yang 15 menit, 30 menit, 45 menit, 1 jam. Hari ini saya berdiskusi 2 jam, 120 menit. Dan ternyata ini kalau tidak ditunggu sama mahasiswa yang antri oleh Mas Rio untuk sepertinya mahasiswa S1, mungkin saya bisa berdiskusi lebih lama lagi. Karena ternyata memang menarik ya. Nah, ini menjadi kesepakatan yang bagi saya menjadi privilege tersendiri memiliki mentor seperti Mas Rio Jati. Karena saya bercerita hal yang sama kepada teman-teman saya, mereka memiliki mentor yang lain. Ternyata mentor yang lain ya responnya berbeda. Dan ketika nanti saya dengan Mas Rio bisa mempublish, menghasilkan manuskrip, kami konsultasikan kepada promotor dan kopromotor, ke Prof. Lili dan Mas Tony Arjuna, itu bisa dipublish, maka paling tidak saya pribadi memiliki tabungan publikasi di semester 1. Karena saya ditarget akhir Januari atau paling tidak akhir Desember atau paling tidak awal Januari, saya sudah bisa mulai submit manuskrip dari scoping review yang dihasilkan dari mentoring 1 ini. Kemudian nanti di semester 2 akan mulai masuk ke mata kuliah systematic review, akan menghasilkan review juga. Nah, ketika saya sudah melakukan scoping review, maka paling tidak ketika masuk ke systematic review, paling tidak ada bekal. Paling tidak, kemarin pertanyaan penelitian ini sudah sempat saya jawab melalui scoping. Akan saya perdalam lagi, nanti ada istilahnya namanya subgroup analysis di sistematik dan meta analisis gitu ya. Akan dijawab lagi berbagai macam pertanyaan-pertanyaan penelitian selanjutnya, sehingga memantapkan saya terkait dengan ide penelitian yang akan saya teliti. Dari Prof. Lili dengan topik saya oke, hanya saja ada beberapa masukan dan itu masih sangat-sangat mungkin untuk bisa diterapkan gitu ya. Jadi bukan sesuatu hal yang fundamental sekali, tetapi masih oke sekali gitu. Jadi kebetulan Prof. Lili juga punya latar belakang penelitian dan bidang studi yang sangat tepat dengan ide penelitian saya. Mas Rio pun menyampaikan ide saya baik dan itu sangat mungkin untuk dilakukan gitu ya. Jadi kalau Prof. Lili menyampaikan penelitian disertasi yang baik itu bukan yang wow, bukan yang hati-hati, bukan yang ngawu-ngawu, bukan yang menjulang tinggi dan paling wah se-FK KMK UGM, bukan itu. Tetapi yang mampu laksana. Kemudian setelah mampu laksana, ya bisa lulus segera tepat waktu. Jangan sampai penelitiannya hebat tetapi butuh 6 tahun, ya mending nanti aja deh. Gitu ya, kemarin kan sudah dibuatkan di video di situ. Gitu ya. Jadi hari ini saya memiliki output program memo yang nampaknya berbeda dengan teman-teman yang lain. Dan itu saya anggap sebagai sebuah challenge, tapi juga sebagai sebuah opportunity gitu ya. Harapannya pertemuan hari ini dengan Mas Rio bukan hanya meningkatkan gairah saya untuk ayo belajar, ayo cepat lulus, tetapi juga bisa membantu saya untuk lebih mudah menghadapi hambatan ataupun tantangan di semester 2 besok. Jadi ketika saya sudah ada di tangan, sudah ada produk berupa manuskrip untuk scoping review, bahkan hanya dalam tanda kutip ya, hanya scoping review, setidaknya nanti ketika masuk systematic review saya sudah jauh lebih siap dibanding teman-teman yang barangkali sama seperti saya sekarang, belum punya base melakukan review, belum paham soal review, tentu butuh belajar lebih giat. Ataupun ketika saya memilih seperti tidak melakukan scoping, tentu bagi saya memandang akan lebih berat saya melakukan itu. Tapi ketika saya diajak untuk memiliki output yang jelas dan pasti di dalam program mentoring ini, tentu akan lebih menggairahkan gitu ya. Jadi kalau dari Prodi sebenarnya mengharapkan program memo ini kita bisa sharing problems, apa sih obstacle yang dialami selama menempuh studi di awal-awal semester ini, bisa diceritakan kepada mentor paling tidak dalam 4 pertemuan setiap bulan 1 kali gitu, bercerita banyak gitu. Sedangkan saya pribadi bukan orang yang gampang bercerita soal masalah pribadi, ataupun juga mentor saya Mas Rio bukan orang yang bisa mendengarkan dan bisa merespon
masalah-masalah pribadi seperti itu. Jadi memang klop. Saya dengan Mas Rio klop gitu. Saya menyampaikan, cowok kan nggak bercerita Mas ya, tahu-tahu duduk di Indomaret ya. Jadi pas gitu klop. Itu ya, jadi justru kami sepakat untuk ada output jelas, dan output yang kami sepakati hari ini adalah scoping review. Semester 1 ini ada waktu paling tidak sampai Desember selesai, masih ada waktu 2 bulan, harus satu karya scoping review. Saya pribadi menantang diri saya untuk bisa menghasilkan satu manuskrip scoping review yang awal Januari besok bisa mulai diterbitkan, sehingga harapannya bisa cepat mendapatkan respon dari publisher. Kemudian di semester 2 setidaknya sudah ada karya di Scopus Kitika yang saya dapatkan melalui pembuatan scoping review. Tentunya dengan topik yang relevan dengan studi saya dan rencana penelitian saya. Gitu ya. Jadi grit, kembali lagi ke grit, saya mengajak teman-teman juga untuk belajar. Saya dengan berbagi di 1000 hari pertama menuju PhD, kita jalani dengan berbagi, maka dengan berbagi saya bisa bercerita, dan bercerita saya seperti ya teman-teman sekalian, itulah yang menjadi penguat saya untuk bisa terus lari pelan tapi konsisten gitu ya, untuk bisa sampai ke jenjang PhD nanti di tahun ketiga. Oke, teman-teman sekalian, PhD memang mungkin bukan untuk semua orang, tetapi ketika kita mendapatkan kesempatan itu, jalani dengan baik, kita lewati dengan baik, happy sebisanya. Saya masih bisa ketawa nih, tapi mungkin nanti ke depan ketika saya ketawa tiba-tiba nangis. Nggak tahu ya, tetapi ya semoga saya tidak menghindari masalah, saya tidak menghindari halangan, tetapi saya cuma minta dikuatkan di setiap permasalahan, hambatan, halangan yang mungkin sudah tersedia di depan mata. Ya, dengan grit tadi, semoga saya bisa menjadi mahasiswa program studi S3 di Ilmu Kedokteran dan Kesehatan FKK MK UGM yang memiliki grit yang bagus, sehingga saya bisa lebih baik dibandingkan saya sebelumnya. Teman-teman sekalian, 1000 hari pertama menuju PhD kita lalui dengan berbagi, kita saling menguatkan. Saya bisa mengajak teman-teman untuk bisa belajar bagaimana seorang mahasiswa S3 itu di UGM, dan semoga teman-teman bisa termotivasi untuk bisa melanjutkan studi di tingkat paling tinggi di universitas terbaik di Indonesia, FKK MK UGM. Semangat!